Tuhan diberikan ketetapan iman bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan saat ini iya luar biasa semua pelayan Tuhan. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, hari ini saya terus berbicara tentang satu hal, saudara. Kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, itu jalan orang benar dan jalan orang tidak benar, saudara. Mari kita sama-sama lihat. Mazmur pasal 1 jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya percaya saya dan saudara punya kerinduan untuk kita berjalan di jalan orang benar, atau saya beri yang judul jalan hidup dengan iman yang benar. Jalan hidup dengan iman yang benar. Sebanyak orang jalan hidup mereka tidak hidup dalam iman yang benar, tetapi mereka juga orang Kristen. Nah, kita akan lihat, saudara. Mari kita semua menghormati firman Tuhan. Mari kita semua berdiri dari tempat duduk kita dan kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Karena 6 ayat, maka kita akan baca kaum pria lebih dulu. Kaum pria lebih dulu kita membaca ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua kaum wanita. Saya hitung sampai itu yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian tanah air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Diberkatilah saudara yang telah mengucapkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ini, dan saya percaya saudara jalani hidup saudara yang saat ini Tuhan berikan bagi saudara jalani dengan hidup yang benar, iman yang benar kepada Tuhan. Jangan sampai saudara punya berjalan dengan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kelak nanti saudara akan mengakhiri hidup saudara. Nah, kita sudah baca firman Tuhan dan bagaimana jalan hidup dengan iman yang benar, saudara. Saya dapati ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, jangan sekali-kali menerima nasihat orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Jangan sekali-kali, saudara. Kalau saudara lihat orangnya punya nasihat-nasihat kepada saudara, nasihat rohani tentang keselamatan, tapi dia sendiri tidak melakukan kebenaran, dia tidak hidup dalam kebenaran, dia tetap hidup dalam melawan kebenaran. Jangan saudara sekali-kali mengikutinya, karena kita lihat di ayat yang pertama, saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini orang yang tahu firman, saudara, tapi dia tidak menghidupkan firman. Orang fasik ini adalah orang yang, saudara, dia tahu bahwa firman Tuhan bilang jangan menceritakan jelekan orang, tapi dia suka menjelekan orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ini kita akan lihat sama-sama di dalam firman Tuhan sehingga kita mengerti dan kita pahami. Kita lihat dalam Bilangan 16 ayat 21 sampai 26. Kalau demikian firman Tuhan, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masa kami kau buka terhadap segenap perkumpulan ini?
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa dan kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah-kemah orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Nah, kita lihat saudara, ini kan umat Israel ini saudara, umat pilihan Tuhan. Lalu Tuhan utus Musa untuk keluarkan mereka dari Mesir, dan itu waktu keluar bukan hal yang gampang saudara. Untuk apa? Untuk beribadah saja kepada Tuhan. Itu Firaun sama sekali tidak mau. Sampai harus berapa tulah di Tuhan luaskan terjadi? Halo? 10 tulah. Dan itu semua mereka itu melihat tulah itu terjadi bagi mereka, dan Tuhan bawa mereka keluar. Dan waktu bawa mereka keluar, mereka menghadapi lautan. Di belakang ada tentara Mesir mengikuti mereka. Firaun mengikuti mereka dengan kereta dan segala macam. Tetapi Tuhan begitu luar biasa melihat mujizat yang luar biasa. Air laut itu terbelah dan kiri kanan menjadi tembok, dan mereka berjalan di jalan yang kering, saudara. Itu mujizat-mujizat yang mereka alami, tapi mereka punya kehidupan luar biasa, saudara. Begitu cepat sekali orang fasik ini, begitu cepat sekali mereka tidak melihat kebaikan orang yang pernah lakukan bagi mereka, tapi mereka suka melihat kalau ada kesalahan sedikit daripada hamba Tuhan yang menuntun mereka, itu langsung mereka ngomel, saudara. Tapi kita lihat, saudara, adakah sesuatu yang salah yang Tuhan pakai Musa dan Harun untuk keluarkan mereka? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi mereka terus hidup. Jadi mereka mau supaya dalam segala sesuatu perjalanan sampai ke Mesir yang cuma sebenarnya ke tanah Kanaan yang cuma 40 hari. Tapi karena mereka hidup dalam segala macam ketidakpercayaan, hidup persemutan, hidup dalam dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya 40 hari dijadikan berapa hari? 40 tahun, 40 hari. Sebenarnya mereka harus dari Mesir sampai ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Padahal tidak sampai di sana disebabkan karena itu, saudara. Nah, kita lihat bagaimana ciri-ciri orang, ciri-ciri atau sikap orang fasik itu. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur 50 ayat yang ke-16 sampai 21. Tolong Bapak Nus. Tetapi kepada orang fasik lalu firman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Jadi orang fasik itu menyelidiki peraturan atau firman Tuhan, mereka selidiki, baca, renungkan, cari kebenaran. Terus dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang tersinah. Mulutmu kau biarkan mengucapkan ini yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Bayangkan, saudara, itu ciri orang fasik. Ayat yang ke-16, siapa tolong angkat lebih dulu. Kembali ke ayat yang ke-16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku atau firmanku dan menyebut perjanjianku dengan apa? Mulutmu. Ya, jadi mereka baca firman, kan firman Tuhan bilang begini. Nah, kita lihat, saudara, apa nasihat mereka ini yang penting sekali untuk kita. Sudah di gereja kita di sini ada semua hari yang tidak lowong begitu, ada semua kegiatan di dalamnya. Apalagi menara doa itu diharuskan bagi setiap kita para pelayan Tuhan. Dan itu tidak tutup kemungkinan juga bagi siapa saja yang mau datang untuk menara doa. Tapi untuk tertib itu, saudara, untuk kita bisa mengetahui, karena kadang-kadang manusia ini harus diingat ulang-ulang, harus diajar ulang-ulang, harus diberitahukan berulang-ulang, saudara. Kalau tidak diberitahukan ulang-ulang,
Satu hari saja mereka bisa buat, tapi hari-hari lain sudah tidak buat lagi. Satu minggu mereka bisa lakukan, tapi minggu yang lain sudah tidak lagi. Jadi ini perlu dibicarakan ulang-ulang. Saudara-saudara, kalau ada dalam di dalam menara doa, saudara, kalau bisa saudara, cuma kalau saudara punya nama, situ, supaya tahu, supaya dari pelayanan Tuhan tidak kasih saudara yang tidak pernah berdoa. Kalau saudara tidak pernah berdoa, kira-kira saudara-saudara buka celah untuk kibis pekerjaan. Jangan cuma dari satu orang, karena firman Tuhan bilang, Musa bilang, Tuhan cuma satu orang saja yang berdosa, kenapa mesti Tuhan musnahkan yang lain? Jangan sampai salah satu saja yang tidak setia, pada akhirnya Tuhan murka terhadap semua pelayan Tuhan yang juga bekerja, kan begitu? Yang sungguh-sungguh jaga hubungan dengan Tuhan. Mari saudaraku, yang ini tidak waktu lagi untuk kita main-main. Jaga hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau jaga hubungan dengan sesama, saudara, itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau engkau jaga hubungan dengan Tuhan. Sebab begini, engkau jaga hubungan dengan sesama manusia itu terbatas. Tapi hubungan dengan Tuhan itu terbatas. Saudara bisa bilang amin? Karena hubungan saudara dengan Tuhan sampai kepada kekekalan, saudara. Tapi hubungan saudara sesama manusia sampai batas kubur. Begitu, dan saya dan istri itu tinggal ketemu seteng saja, siapa yang lebih dulu. Berarti batas kubur saja. Tapi kesetiaan ibu sampai nanti Tuhan bawa sampai ke surga. Kesetiaan saya juga, kalau bapak saya yang pergi lebih dulu, berarti sampai batas kubur. Kan si mamanya bilang ping menangis terus di kuburan, oh bapak yang bagus sudah bangun dulu. Tidak bisa, sudah batas kubur saja. Amin. Coba saudara lihat kiri kanan yang sudah punya pasangan ini, yang sudah punya, saudara lihat. Dan cari pasangan hidup yang setia sampai mati. Amin. Sebab itu Bapak Pendeta Yerdia bilang begini, janji nikah susah maupun senang, sakit ataupun sehat, cuma salah satu janji yang bilang kurus atau gemuk. Jadi kadang-kadang kalau istri sudah gemuk, suami mulai komplain, atau suami sudah gendut, lalu mulai istri komplain, sudah. Jadi memang itu salah satu janji harus begitu juga. Walaupun engkau kurus atau gemuk, tetap cinta. Amin. Tetap cinta. Jadi memang segala sesuatu kami kerjakan dengan cinta, saudara. Kalau saudara cinta Tuhan Yesus, saudara kerjakan sesuatu yang telah diatur oleh gereja, pasti tidak rasa capek, saudara. Cinta mana, saudara? Saudara punya cinta. Itu yang punya, sementara ada punya pacaran, cari pacaran, cari teman hidup. Saya percaya, saudara, kalau mulai cocok, saudara, itu janji saudara jam berapapun, itu pasti apel yang pernah terlambat. Betul, Pak? Apel yang pernah terlambat, saudara. Jam sekian ketemu berapa di sini? Di 3 koki atau 3 koki, saudara. Koki 3, saudara. Itu tepat waktu. Biasanya saya bisa terlambat, saudara. Kalau manusia yang kau cinta, tapi padanya pada akhir dikubur, saya tahu bisa cinta begitu. Kenapa kau tidak bisa alihkan cinta saudara kepada Tuhan Yesus, yang dia akan sama-sama dengan kau sampai ke dalam kekekalan. Amin. Coba mulai pola pikir kita, mulai berusaha untuk mengubahkan, saudara, untuk kita tetap cinta dengan Tuhan. Itu ada satu pujian, tetap cinta. Amin. Pujian itu bukan sekedar janji, tapi kalau bisa itu betul-betul dipraktek, saudara. Haleluya. Itu praktek sehingga betul-betul engkau punya rasa cinta. Karena firman Tuhan bilang begini, kalau kau mengasihi istrimu atau anakmu lebih daripada aku, kamu tidak layak. Betul? Kalau kamu cinta istrimu lebih daripada kamu tidak layak. Hai bapak-bapak, jangan cinta istri sampai tidak cinta Tuhan, lupa cinta Tuhan Yesus. Amin. Sebaliknya bapak-bapak, jangan cinta istri sampai lupa cinta Tuhan. Hai anak-anak, jangan cinta mama sampai lupa cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta mama, cinta bapak, harus cinta Tuhan Yesus lebih. Amin. Harus lebih. Nah, bagaimana cara saudara dan saya cinta Tuhan Yesus? Baca firman Tuhan.
Saudara, dulu ketemu kalau nggak ada HP, saudara. Kalau nggak ada HP lalu kontak bilang, Mamena nanti tunggu jam sekian. Pulang sekolah tunggu beta di terminal. Saya nggak ada, saudara. Itu pakai surat, saudara. Mau ketemu pakai surat. Kalau mesti orang bawa itulah orang yang betul bawa bisa dipercaya. Kalau saya dipercaya juga bahaya. Iyalah, saudara. Itu bisa Mamena dapat pukul sampai. Itu bisa rahasia terbongkar. Jadi itu betul-betul mesti di orang yang percaya, saudara. Baru bisa sampai di tangan saya atau saya punya surat sampai di tangan Mama Ena. Haleluya. Dan karena cinta, saudara, rela mau lakukan orang tua, mau lakukan apa saja, cinta itu, saudara. Betul-betul yang dia punya istilah bilang apa, cinta itu bagaikan apa? Anak muda. Lebih kuat dari maut. Lebih kuat dari maut, tapi istilah dunia itu mana sudah? Itu itu, saudara. Jadi mari, saudara, mari kita lakukan sesuatu kepada Tuhan Yesus karena cinta. Mari kita lakukan segala sesuatu bagi anak kita karena cinta. Mari kita lakukan segala sesuatu bagi orang tua karena cinta. Amin. Mari kita lakukan pelayanan itu karena cinta kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan bilang setiap semua yang kamu lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan lah kamu lakukan hal itu. Berarti untuk itulah, saudara, mari kita utamakan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Mari kita lihat lagi, saudara, dalam Maliaki. Maliaki pasal yang ke-3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap dia dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bayangkan, saudara, coba ayat yang sebelumnya, ayat yang dari depan, ayat yang ke-13, saudara. Mari kita lihat, bicaramu kurang ajar. Kadang-kadang orang fasik itu bicara kurang ajar, saudara. Bicara kurang ajar. Apa dong punya bicara kurang ajar? Tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apa kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Apa yang kami bicara tentang engkau, tentang Tuhan Yesus, tentang pelayanan, saudara. Terus ayat selanjutnya dia bilang ini, kamu berkata adalah sia-sia beribadah. Bayangkan, ibadah itu sia-sia, doa itu sia-sia, kan begitu? Kan kita di sini kan hampir semua hari tidak ada yang free, karena hari Senin itu hari apa? Kegiatan apa? Ada doa apa, saudara? Doa anak. Saudara punya anak, jangan saudara biarkan dia di rumah bahwa dia mulai belajar dia dari kecil. Saya punya anak, kenapa sampai dong jaga itu mesbah, dong jaga hubungan doa, dan itu mulai saya lihat mulai diterapkan kepada anak-anak. Jadi kalau Benaya berdoa, saudara, atau dia dengan Yosua berdoa, saudara, itu dan doa bikin kadang-kadang ketemu orang tua, oma dan oma ketemu tertawa cara berdoa. Karena kalau Benaya berdoa itu dari satu keluarga yang dia lupa. Dari keluarga bapaknya, dari keluarga mamanya. Dia sebut semua. Kalau dia bisa sebut semua, jemaat dia bisa sebut semua. Nah kalau dia dengan Yosua berdoa, lalu Yosua menyanyi ulang-ulang kembali, setelah menyanyi ulang kembali dia mulai buka box. Dia bikin muka lama sekali berdoa ulang-ulang, nyanyi ulang-ulang, dia semua nyanyi ulang-ulang, saudara. Kalau nyanyi ulang-ulang dia marah, lama sekali itu kata. Jadi mau cepat untuk berdoa. Jadi begitu, saudara. Memang kadang-kadang itu ada bagi suami itu, bagi kami juga sebagai opa dan oma, kadang-kadang sudah menyanyi ulang-ulang, ini berdoa sudah. Itu karena itu juga turun bagi cucu-cucu. Tapi puji Tuhan mereka tetap lakukan itu dengan setia. Haleluya.
Dan itu yang diajarkan sehingga mereka betul-betul melihat hal ini. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya. Belum, ya selanjutnya. Bukan dari mula. Ya. Oleh sebab itu kita ini menyebut mereka berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Saudara lihat orang-orang yang tahu ibadah, kan begitu, tahu ibadah tapi tetap diberkati, dosa. Pada ketika yang beribadah kepada Tuhan, malah tiba-tiba asam urat naik, kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi apa lagi? Kadang-kadang kan pusing, asam lambung sudah melebihi, rasa takut. Tidak boleh beribadah, tapi mereka coba lihat orang yang minum sopi. Apa teman dong mengeluh bahwa dong punya masak? Betul? Coba lihat, dong minum sampai dari 1 botol bikin sampai 1 gen. Mana dong hati sakit, saudara? Kata nggak tidur saya sapa sono, tapi namanya yang kalau sudah mau langsung taruh kepala langsung sono. Taruh kepala langsung sono kalau suka bu. Coba saudara lihat mereka, dan mereka diberkati, usaha mereka makin naik. Kita pengusaha bukan naik, makin turun. Mereka punya rencana apapun diberkati, masih terjadi. Tapi saudara dan saya punya rencana tidak pernah bisa jadi, lambat untuk jadi. Tapi saya percaya saudara, ini firman Tuhan akan mengingatkan kita. Hari Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk apa? Hari apa? Hari malapetaka. Saudara, jangan saudara jadi ikut jalan orang fasik. Kalau orang fasik saudara, lalu saudara tidak perlu ibadah terus, berdoa terus. Untuk apa itu? Saya nggak ada guna. Untuk apa kita taati kebenaran firman Tuhan? Tidak perlu, saudara. Untuk apa kita lakukan? Saudara, banyak orang yang suka ikut nasihat itu, saudara. Banyak sekali yang suka ikut nasihat itu. Lebih baik ketemu hura-hura, makan-makan. Salah kalau saudara makan-makan hura-hura, tapi hura-hura dalam kebenaran. Ya kan? Hura-hura dalam kebenaran. Tapi kalau saudara hura-hura dengan hal yang tidak benar, hal yang pada akhirnya saudara saling bilang habis mana cerita orang yang makan. Seboleh, saudara, saya berdoa supaya kalau bisa saudara kasih makan orang, kasih makan dengan hati yang rela. Karena Alkitab katakan 1 cangkir gelas air putih saya kau berikan kepada orang itu, pemberian saudara tidak akan hilang. Jangan sampai saudara kasih makan orang, saudara cerita orang. Itu tidak bagus, saudara. Amin. Saya senang sekali kalau saudara kasih makan, tapi betul-betul saudara punya kerinduan untuk kasih makan orang, punya kerinduan untuk jamuan orang, kasih jamuan untuk orang. Saudara berikan dengan hati yang tulus. Karena Alkitab katakan, tadi saya sudah kutip itu, bahwa secangkir air putih saja diberikan kepada salah satu dari anak kecil ini, yang adalah milik Tuhan, itu semua pemberian saudara tidak akan jatuh percuma. Apalagi saudara melayani hamba Tuhan, upah hamba Tuhan saudara terima loh. Apalagi saudara melayani gembala, upah gembala saudara dapat, saudara. Tapi saya bilang begini, jangan sampai di rumah loh saudara. Ya, itu yang biasa saya dan istri. Nah, ketemu kita jangan sampai makan burung pelayan, jangan sampai. Dong pikir, ketemu pikir cari rumah kan, gitu. Tapi itu cuma perasaan. Amin. Dan saya percaya kalau saya dan istri sampai di salah satu rumah, pasti semua senang terima kita. Tapi pernah ada yang menolak kita, saudara. Kita pergi perma bawa ulang tahun, saudara. Mereka macam bodoh saudara
ada orang lain. Saudara. Itu sebabnya setiap kali keputusan kita berdoa supaya kalau bisa yang punya ruangan kita berdoa saya di rumah, jangan saudara siapkan itu. Karena kalau saudara siapkan dan kelebihan tidak jadi masalah. Dengan apa yang ada jadi masalah. Tapi kalau pergilah saya ngadal saudara pinjam, itu kan masalah. Bagi kami pelayan Tuhan. Betul? Jadi masalah saudara. Jadi ini sangat penting bagi kita saudara. Nah saya takut seperti ini saudara. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk apa? Hari malapetaka. Begini contohnya saudara, orang fasik ini kalau dia bertobat dari kefasikannya, dia sama dengan binatang yang ketemu ada piara. Tinggal ketemu kebutuhan saya, ketemu sembelih dia. Ini sekarang hari-hari bulan-bulan ini bulan-bulan di mana babi sementara berdoa supaya jangan mereka dibunuh. Itu ada teman satu yang kasih itu saudara itu babi sementara pegang pedang. Pedang untuk apa? Bulan-bulan dia harus pegang pedang, dia harus bela diri. Jangan sampai dia harus mati dikorbankan untuk kebutuhan. Natal kebutuhan saudara, hari-hari besar yang ada nanti saudara. Jadi orang fasik itu menyimpan seperti itu. Coba bilang kiri kanan, saya bukan orang fasik, saya jalan orang, saya mau hidup di jalan orang yang benar. Amin. Itu jadi. Dan yang kedua saudara, yang kedua, jangan membuat persetujuan dengan orang yang cepat gusar dan marah. Saudara jangan cepat saudara lihat orang-orang yang demikian, yang saudara coba-coba sekali bikin persetujuan atau perjanjian dengan mereka. Karena kadang-kadang mereka salah, tapi waktu kita pergi kasih ingat mereka marah kita lagi. Jangan saudara, itu berbahaya sekali. Jangan saudara ikatkan jangan membuat persetujuan dengan orang yang cepat gusar dan marah. Amsal 22 ayat yang ke-24 sampai 26. Tolong bacakan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang berbuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Jadi begitu saudara kasih. Jangan sampai ada yang orang fasik Tuhan bicara perbeta. Walaupun dia di gereja pertemuan, kalau sudah bilang Tuhan bicara perbeta, untuk beta datang kepada Bapak dan Ibu, karena pasti Bapak dan Ibu tolong. Nah, setelah tolong, sampai ketemu jadi malu, bila nanti mau ganti, sampai ketemu jadi malu, sampai akan hilang percuma saya. Begitu saudara. Jadi masalah pinjam itu tidak perlu tolong, saudara. Tidak perlu datang langsung bilang saya, Ibu, saya membutuhkan Ibu, bantu saya. Hari ini kalau Ibu tidak bantu berarti, tapi bantu yang betul. Karena begini saudara, ada satu, dia tiba-tiba datang dari rumah sakit dan dia bilang ini, Bapak, saya minta tolong dari Bapak, saya jamaat di Serra. Saya jamaat di Serra dan saya punya anak meninggal. Sekarang soal di Batu Putih, tapi tidak bisa terus ke Serra, butuh biaya. Kalau saya bilang ini, coba ada Bapak John punya nomor? Dia bilang, ada. Kalau gitu tolong telepon, Bapak mau tanya dulu. Bapak mau bicara dengan Bapak John. Dia keluar, saudara, dia tidak balik lagi. Dia keluar tidak balik lagi. Kenapa? Karena dia perlente, saudara. Dan dia sudah banyak trik, jadi kalau orang datang, saudara, luar biasa. Bisa begitu, saudara. Padahal dia ada bilang dia sangat ada uang, pasti punya HP yang mahal. HP yang mahal, saudara. Lalu beta suruh dia telepon, beta ikuti dia pikir dia sembalik lagi. Bayangkan mau minta tolong karena Bapak ini sesama pendeta, lalu tapi beta bilang per dia, beta sempat alih muka di sana. Agak sedikit pukulan itu untuk dia, dan dia mulai kalau begitu Bapak John nomor tolong. Kalau beta telepon Bapak John, kenal orang ini, katanya dia mau ada sakit langsung meninggal lagi sekarang Batu Putih.
Bapak, itu jangan dengar orang itu komparmen itu semua itu. Begitu. Haleluya. Dan ini yang terjadi, saudara. Ini kehidupan orang fasik. Orang fasik punya bicara, jangan saudara pegang. Dia bisa janji cepat, tapi dia bisa parlente lebih cepat. Orang fasik, orang benar itu bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu perkataan orang fasik. Saudara, jadi sekali lagi saudara janji sesuatu kepada sesama kita, harus saudara lakukan itu. Saudara telah bernazar untuk Tuhan, harus tebus nazar saudara. Tidak bisa main-main saudara. Itu harus saudara, jangan main-main. Kalau tidak saudara disimpan untuk hari malapetaka, hari untuk dikorbankan saja saudara. Jadi ini yang penting sekali bagi kita. Kita lihatlah Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-38. Tolong. Yehezkel, bukan Yohanes. Yehezkel 20 ayat 38. Aku memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan berdurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi Tuhan bicara itu tidak main-main. Bagi orang yang hidup dalam cepat rusak, hidup dalam kesemutan, itu Tuhan tidak suka sekali. Mereka pasti akan dibinasakan. Dan Tuhan janji bahwa mereka tidak akan masuk, betul tidak akan masuk. Yang masuk hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Musa sendiri pun tidak masuk. Walaupun Musa itu adalah seorang hamba Tuhan yang hatinya lembut, tidak ada seorang hamba Tuhan mulai dari dia dan setelah dia tidak ada lagi. Tapi dia bisa marah. Saudara, dia bisa marah karena apa, saudara? Hei, kamu harus melihat itu mujizat luar biasa di padang gurun yang begitu panas, Tuhan lindungi dengan awan. Di waktu malam begitu dingin, Tuhan lindungi kamu dengan panasnya api. Ya, tuntun kamu untuk makan bakar roti dari surga, sehingga ada satu Allah pun di bawah kolom langit yang bisa lakukan itu kepada umatnya, hanya Israel. Saudara, batu keluar dari air keluar dari batu karang, dan batu karang itu Kristus sendiri, saudara. Gitu. Tapi pada akhirnya Musa pukul batu. Pada Tuhan suruh dia tunjuk itu batu, keluarkan air dari situ. Tapi airnya dia kerak, dia pukul. Mujizat jadi, air keluar. Tapi pada akhirnya Musa tidak sampai kepada. Karena dia geram, saudara. Sebabnya jangan saudara punya kehidupan yang fasik membuat hamba Tuhan banyak yang saya masuk surga. Tapi saya percaya saya dan keluarga semua mau masuk surga. Amin. Kalau kita sudah bilang mula-mula tapi sudah tetap hidup dalam jalan orang fasik, terserah, jalan sendiri. Yang penting kita sudah bilang mula-mula, kita sudah ingatkan berulang-ulang sudah. Yang ketiga ini yang tadi saya mau bilang, yang ketiga, jangan hidup dengan menggerutu dan bersungut-sungut, saudara. Hidup ini belajar untuk bersyukur, apapun saudara yang saudara hadapi. Karena hidup ini tidak selamanya enak. Hidup ini tidak selamanya tertawa. Hidup ini tidak selamanya sehat. Tapi hidup ini juga ada kadang-kadang sakit. Mamanya di atas kapal, panas sekali, lalu masuk kamar mandi, mau mandi, keringat suka keluar. Sebenarnya keringat suka keluar, jangan mandi lagi. Tapi paksa mandi. Habis mandi mulai flu kanal. Tergantung mulai kasar, lalu mulai batuk. Bisa bikin sampai nafas pendek. Jadi kalau memang di kapal kalau memang panas begitu, saudara jangan mandi, saudara, karena keringat itu sama keringat saya ganti baju saja. Itu berbahaya sekali kalau dalam keadaan keringat saudara langsung mandi, pasti saudara sakit. Dalam keadaan keringat. Haleluya. Nah kita lihat saudara, jangan hidup dalam menggerutu dan bersungut-sungut. Ulangan pasal 1 ayat 26 dan 27 sampai 27. Tetapi kamu tidak mau berjalan di sana, kamu menentang kita Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata,
Karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Jadi itu sudah, mereka bilang Tuhan ini benci, kata orang, ya Tuhan bawa potong keluar dari Mesir. Mereka tetap ingat Mesir. Mereka di sana biar dijajah, dipukul, jadi budak di sana, dan mereka lebih senang karena makan bawang merah dengan bebas, makan daging dengan bebas, sudah. Begitu. Jadi kadang-kadang kita sudah bertobat, tapi kita masih hidup. Hidup kita masih seperti dengan belum bertobat saja. Nah itu kehidupan orang fasik. Kalau saudara bertobat, tunjukkan pertobatan saudara. Tunjukkan kehidupan saudara yang berubah. Haleluya. Jadi mesti tunjukkan. Kalau saudara tidak tunjukkan, saudara sebelum bertobat, saudara tukang perlente, saudara tukang menipu, saudara tukang berbuat dosa. Lalu kalau saudara setelah bertobat masih lakukan hal itu saudara kehidupan saudara. Orang fasik itu saudara. Itu kehidupan orang fasik. Saya percaya saudara kita tidak mau, karena firman Tuhan bilang sesungguhnya yang baru telah datang, yang lama telah berlalu. Ya, yang baru telah datang. Hidup baru mesti ada. Jadi kalau saudara sudah bilang bertobat, sudah lahir baru, tapi saudara belum hidup baru, belum bertobat sungguh-sungguh, saudara masih mengeluh, masih bersungut, masih curigai kepada suami, kepada istri, masih tetap saudaraku yang suami lakukan yang baik kamu pun, tapi jangan pernah suami lakukan yang tidak baik. Itu lalu ingat suami pun ketidakbaiknya. Terus atau istri lakukan yang baik, setelah tidak baik lakukan saja langsung suami ingat ketidakbaikan saudara. Tidak bisa saudara. Semua yang saudara sudah lakukan, yang sudah pernah diakui, itu telah diampuni oleh Tuhan. Dan semua yang telah diampuni oleh Tuhan itu tidak boleh saudara ungkit-ungkit kembali lagi masa lalu saudara. Kalau saudara ungkit, Tuhan akan tangkap saudara yang kekerasan. Alkitab kan itu begitu. Jadi semua masa lalu saya dan saudara yang sudah diampuni oleh Tuhan, jangan saudara ungkit lagi. Sudah, terus kalau dia tetap masih berjalan dengan itu, berdoa saja, suami berdoa, istri tetap berdoa saja, orang tua tetap berdoa bagi anak, anak tetap berdoa bagi orang tua. Jangan kita menghakimi, karena kita tidak diberi hak untuk menghakimi. Penghakiman itu hanya Tuhan. Amin. Iya, jadi kalau saudara biasa malas dalam pertobatan, harus rajin. Begitu. Jangan sampai jadi malas terus. Selalu Alkitab, Tuhan Yesus bilang kepada orang yang punya satu talenta itu, engkau jahat dan apa? Jahat dan malas. Dia dapat kata yang dari Tuhan Yesus seperti 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tidak kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau hamba yang apa? Jahat dan malas atau jahat, sama saja. Jadi kalau malas itu jahat saudara. Iya, jadi yang malas-malas itu saudara jangan bikin sampai suami marah, jangan malas-malas sampai bikin sampai istri marah saudara. Banyak suami kan, aduh malasnya luar biasa saudara. Istri kerja capek-capek datang minta tolong saya mau tolong lagi. Ini suami yang memang luar biasa. Haleluya. Nah kita lihat lagi dalam Keluaran pasal 15 ayat 24. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah akan kami minum? Iya, bersungguh-sungguh. Bilangan pasal 14 ayat yang ke 2 sampai 4. Terus baca bilangan. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segala umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah kita lihat lagi saudara, itu dia saudara mau cari satu pemimpin, mari salah satu jadi pemimpin bagi kita, saya langsung pulang kembali di Mesir. Akhirnya mereka bikin apa? Atom lembu dari emas, lalu atom itu bagaimana atom saja dia dibentuk oleh tangan manusia, bagaimana dia bisa tuntun orang kembali? Tapi itu pemikiran orang fasik, sangat terbatas saudara.
Mereka selalu melihat apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi mereka terus hidup dalam persungutan. Dan segala persungutan saudara dalam mengikuti Tuhan, saya percaya saudara tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu masuk surga. Persungutan ini dosa yang bukan main-main saudara. Dosa yang sangat-sangat sekali saudara, menghambat saudara untuk bisa menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Nah, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang kita di zaman akhir sudah tiba, sudah sangat sekali. Kita lihat di media massa, kita lihat bagaimana kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dan Israel merupakan saudara titik tolak daripada perjanjian, daripada nubuatan yang harus digenapi. Nah, kan satu-satu Israel telah dikepung, saudara. Tahulah bahwa penasihat berdiri di tempat kudus. Ingatlah bahwa yang ada di apa ladang tidak boleh kembali, yang ada di atas rumah tidak boleh turun. Pada saat itulah terjadi siksaan yang luar biasa. Saya tidak mau masuk dalam siksaan, tapi saya mau diubah dan ketemu dengan Tuhan. Satu-satunya yang akan dikuasai oleh satu sistem, dan sementara kita menuju kepada satu sistem. Makanya kita punya KTP, sudah KTP seumur hidup, dan kita punya data semua dalam sistem. Dan satu saat saudara tidak perlu bawa uang lagi, saudara cuma cukup dapat cap itu, saudara masuk, terima uang dengan bebas, belanja dengan bebas. Nah, kita lihat lagi saudara, mari kita lihat saudara, kalau kita bisa meninggalkan semua perilaku kefasikan ini saudara, perilaku kefasikan hidup dari kehidupan ini saudara, dari orang fasik ini saudara bisa tinggalkan itu saudara, seperti yang 3 hal yang saya sudah katakan di atas. Yang pertama saudara, jangan sekali-kali menerima nasihat daripada orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Yang kedua, jangan membuat persetujuan dengan orang yang cepat gusar dan marah. Yang ketiga saudara, jangan saudara hidup dalam dalam menggerutu dan bersungut-sungut. Saudara, kalau 3 hal ini saudara bisa tinggalkan di dalam kehidupan saudara dan saya percaya saudara bahwa ini yang pasti saudara terima. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara telah tinggalkan ini semua, apapun yang saudara perbuat, saudara seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang saudara akarnya merambat ke batang air dan tidak pernah takut dalam musim-musim kering. Itu kita lihat lagi dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Burmus tolong baca. Ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya, saudara. Itu sebabnya saya ingatkan bagi saudara sekali lagi bahwa untuk masuk surga itu bukan jadi orang Kristen yang masuk surga, saudara. Tapi itu suatu perjuangan yang tidak main-main. Suatu perjuangan yang tidak main-main. Karena begini, saudara, mari kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18. Tolong, 1 Petrus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Terus ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara, orang benar saja, saudara yang mau hidup dalam kebenaran ini saja, hampir-hampir yang selamat. Apalagi orang fasik, orang Kristen fasik, apalagi orang yang super dosa, kan saudara. Itu tidak akan mungkin bisa masuk. Orang benar saja hampir-hampir yang selamat. Coba bilang kiri kanan, orang benar saya hampir-hampir yang selamat. Saya orang benar hampir-hampir yang selamat.
apalagi orang fasik, orang berdosa, saudara. Dan ini perjuangan, masih hidup ini perjuangan, saudara. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 sampai 24. Lukas. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, banyak orang berusaha atau enggak? Banyak orang berusaha atau enggak? Semua gereja berusaha untuk masuk, saudara. Semua gereja karismatik berusaha untuk mau masuk, saudara. Tapi hanya sedikit saja masuk. Dan pastikan saudara yang dengar firman hari ini, saudara, saudara pasti masuk. Amin. Itu keputusan, saudara. Keputusan Allah bagi saudara. Jadi ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, teliti baca sungguh-sungguh. Baca terus dalam kehidupan saudara selagi masih ada waktu, saudara. Karena kalau 24 jam, saudara, kadang-kadang kita pakai 2 jam saja, 1 jam saja sangat luar biasa. Jangan sampai saudara pakai semua jam itu. 1 hari 24 jam saudara pakai tidak ada waktu untuk Tuhan. Lalu setelah 1 minggu saudara cuma pakai satu kali saya datang cuma ibadah saja. Ibadah yang lain saudara tidak ikut, saudara. Saya ingatkan saudara, mari atur waktu. Tadi pendeta Rahel bilang Presiden Jokowi itu, saudara, dia baru beberapa hari saja itu telah serah terima. Tetapi saudara, dia waktu jadi presiden, kemanapun dia berada, sampai di sebelah dia pun berada, dia punya waktu harus ada untuk dia beribadah, berdoa. Kan begitu, makanya masjid dijaga kan? Begitu. Kalau dia bisa, itu nomor 1, orang nomor 1. Lah saudara nomor berapa? Sampai segera waktu, saudara. Coba lihat kira-kira Bapak Dengimun punya eri berapa sampai tidak bisa datang untuk waktu untuk berdoa. Bayangin, saudara. Katun bukan eri belasan lagi, saudara. Itu sejutaan, saudara. Eri jutaan, saudara. Jadi kalau Jokowi saja punya waktu untuk dia bisa berdoa. Walaupun di luar negeri dia punya waktu untuk berdoa. Saya percaya, saudara. Itu Daniel punya waktu berdoa berapa kali? 1 hari berapa?